Recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Apa itu recount text? Nah, recount text adalah sebuah teks yang memberitahu pembaca tentang suatu cerita, kegiatan, atau aktivitas, atau sebuah kegiatan yang memberitahukan kejadian atau pengalaman di masa lalu. Purpose of recount text. Tujuan dari dituliskannya teks ini adalah untuk menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca. Karakteristik atau ciri-ciri dari recount text. Yang pertama, using the simple past tense and other past form. Jadi di sini menggunakan kalimat berbentuk simple past tense dan juga bentuk past yang lain. Kemudian frequent use is made of word which link event in time. Jadi di sini ada kata hubung yang menghubungkan kejadian dengan menggunakan waktu. Kayak misalkan di sini pertama ada kata next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as she left. Ini juga bisa diganti tergantung bagaimana kejadiannya. Late on Friday, on Saturday, on Monday, dan lain sebagainya. Nah, di sini next artinya selanjutnya, later sama selanjutnya atau kemudian, when ketika, then lalu, after setelah, before sebelum, first pertama, at the same time di waktu yang sama, as soon as she left seketika ketika dia pergi, late on Friday Jumat malam, on Saturday di hari Sabtu, on Monday di hari Senin, atau ini on Sunday di hari Minggu. Kemudian ciri yang ketiga, focus on specific participant. Jadi di sini fokus ke peserta yang spesifik. Di sini adalah I. Biasanya untuk recount text subjeknya adalah I di sini sebagai the writer atau si penulis. Karena ini biasanya merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh si penulis. Kemudian using the conjunction atau kata hubung. Kayak yang tadi ya, then, before, after, dan lain sebagainya. Kemudian using an action verb, menggunakan kata kerja yang menggunakan aksi atau perbuatan. Contohnya di sini when pergi, stay tinggal. Bisa dilihat di sini untuk kata kerjanya menggunakan verb 2 ya, seperti yang tadi dikatakan pertama, ciri pertama menggunakan simple past tense. Kemudian generic structure atau susunan dari teks recount. Yang pertama ada orientation. Orientasi di sini memberikan latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk memahami teks seperti who, siapa yang terlibat, who was involved, where, di mana kejadiannya, where it happens, and when it happens, kapan kejadiannya. Kemudian yang kedua, untuk yang pertama tadi orientation biasanya terdapat di paragraf pertama. Dan yang kedua ada events. Ini adalah rangkaian kejadian yang berurutan. Jadi hal-hal yang terjadi dalam teks itu apa. Dan yang terakhir reorientation. Reorientation itu adalah pendapat atau opini dari penulis pribadi atau bisa juga berupa hal terakhir yang terjadi di bagian akhir kejadiannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari recount text di sini berupa berjudul Diving in Bunaken Island. Menyelam di Pulau Bunaken. Nah, di sini di paragraf 1 ada orientation, perkenalannya ya. Di sini terdapat waktunya last year. Kemudian di situ ada I ya.
I di sini orangnya, kemudian tempatnya ada di Bunaken Island. Nah, di sini juga terdapat beberapa orang yang terlibat ya, who was involved with a group of New Zealand divers. Ya, di sini yaitu orang-orang penyelam-penyelam dari New Zealand. Kemudian di sini ada event 1, event pertama di paragraf kedua, di mana di sini mereka mereka datang tiba di Bunaken, kemudian mereka melakukan briefing, dan di sini terdapat juga kesempatan mereka untuk mengambil foto. Nah, di event kedua di sini mereka mulai menyelam. Kemudian mereka melihat ikan-ikan kecil. Nah, di sini di bagian akhir reorientation, di sini ada pendapat dari sang penulis. The trip was mostly enjoyable. Perjalanannya kebanyakan sangat dinikmati dan menyenangkan. Nah, ini adalah contoh dari recount text. Nah, itu tadi penjelasan tentang recount text. Kira-kira pengalaman apa yang menarik yang pernah kalian alami? Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.